Selama lebih dari 1.000 tahun, sebuah kota berdiri angkuh di antara dua benua. Dikelilingi tembok raksasa, dilindungi laut, dan diyakini tak akan pernah jatuh. Banyak kerajaan datang membawa pasukan, banyak raja pulang membawa kehinaan. Konstantinopel tetap berdiri sebagai simbol keabadian Romawi Timur. Namun pada tahun 1453, dari timur datang seorang pemuda berusia 21 tahun. Bukan dengan doa saja, bukan dengan pasukan biasa, tapi dengan meriam raksasa, strategi yang tak pernah terpikirkan dan ambisi untuk mengubah sejarah dunia. Ketika fajar 29 Mei menyingsing, dentuman meriam mengguncang bumi. Tembok yang dianggap abadi mulai retak. Dan di hari itu, sebuah kota legendaris runtuh. Sebuah zaman berakhir dan dunia tak pernah lagi sama. Inilah kisah jatuhnya Konstantinopel. Selama berabad-abad, Konstantinopel bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah simbol kejayaan Romawi Timur, benteng terakhir sebuah peradaban yang pernah menguasai dunia Mediterania. Kota ini berdiri di titik paling strategis di muka bumi, menghubungkan Eropa dan Asia, menguasai jalur perdagangan antara Laut Hitam dan Laut Tengah. Siapapun yang menguasai Konstantinopel mengendalikan denyut ekonomi dan militer kawasan itu. Karena itulah, kota ini dijuluki banyak sejarawan sebagai kunci dunia. Namun, memasuki abad ke-15, kejayaan itu hanyalah bayangan masa lalu. Kekaisaran Bizantium telah menyusut drastis. Wilayahnya yang dahulu membentang luas, kini hanya tersisa kota Konstantinopel dan beberapa daerah kecil di sekitarnya. Populasi menurun tajam akibat perang, wabah, dan krisis ekonomi. Bangunan megah berdiri berdampingan dengan kawasan yang kosong dan runtuh. Di balik tembok raksasa Theodosian yang legendaris, Bizantium sebenarnya telah kehabisan tenaga. Di sisi lain, sebuah kekuatan baru tengah bangkit dari timur. Kesultanan Ottoman yang awalnya hanya kerajaan kecil di Anatolia telah berkembang menjadi kekuatan militer yang disiplin dan agresif. Setelah menaklukkan sebagian besar Balkan dan Asia Kecil, Konstantinopel kini berdiri seperti pulau terisolasi di tengah wilayah Ottoman. Bagi para Sultan Ottoman, keberadaan kota ini bukan hanya ancaman strategis, tetapi juga simbol kegagalan yang harus diselesaikan. Pada tahun 1451, takhta Ottoman jatuh ke tangan seorang pemuda berusia 19 tahun, Mehmed II. Berbeda dari banyak penguasa muda lainnya, Mehmed bukan sosok yang ragu atau lemah. Ia terpelajar, fasih beberapa bahasa, memahami strategi militer, dan sangat terobsesi pada satu tujuan, menaklukkan Konstantinopel. Dalam catatan sejarawan Ottoman dan Eropa, Mehmed diyakini mempelajari secara mendalam kegagalan para pendahulunya. Ia tahu kota ini tidak bisa dijatuhkan dengan cara biasa. Sementara itu, di dalam tembok Konstantinopel, tahta Bizantium dipegang oleh Konstantin XI, kaisar terakhir Romawi Timur. Ia mewarisi kerajaan yang hampir runtuh, tanpa cadangan dana, tanpa pasukan besar, dan tanpa jaminan bantuan dari Barat. Meski demikian, Konstantin XI menolak menyerah. Dalam berbagai catatan Bizantium, ia digambarkan sebagai pemimpin yang sadar akan takdirnya, bahwa ia mungkin menjadi kaisar terakhir, namun memilih bertahan hingga akhir. Bizantium berharap pada bantuan Eropa Barat, terutama Paus dan kerajaan-kerajaan Katolik. Namun luka perpecahan gereja Timur dan Barat masih terasa. Bantuan yang datang sangat minim, hanya beberapa ribu tentara bayaran, sebagian besar dari Genoa dan Venesia. Di antara mereka, seorang komandan Genoa bernama Giovanni Giustiniani muncul sebagai tulang punggung pertahanan tembok. Tapi jumlah ini tetap tidak sebanding dengan kekuatan Ottoman yang terus mengumpulkan puluhan ribu pasukan di luar tembok kota.
Ketika musim seni tahun 1453 mendekat, ketegangan di Konstantinopel mencapai puncaknya. Dari menara-menara tembok, warga kota bisa melihat perkemahan Ottoman membentang sejauh mata memandang. Panji-panji perang berkibar, meriam raksasa mulai diposisikan. Semua tanda menunjukkan satu hal, pengepungan besar akan segera dimulai. Dan kali ini, sejarah tampaknya tidak akan berpihak pada kota yang pernah dianggap abadi itu. Pada awal April tahun 1453, tanah di sekitar Konstantinopel mulai bergetar. Bukan karena gempa alam, melainkan karena ribuan pasukan Ottoman bergerak serempak menuju tembok kota. Di bawah komando langsung Mehmed II, pengepungan terbesar dalam sejarah Bizantium pun dimulai. Sultan muda itu tidak datang sekadar membawa pasukan, ia datang membawa teknologi perang yang belum pernah dihadapi Konstantinopel sebelumnya. Selama berabad-abad, kota ini bertahan berkat tembok Theodosian, 3 lapis pertahanan batu raksasa yang dianggap sebagai sistem benteng terkuat di dunia abad pertengahan. Bangsa Arab, Bulgar, hingga tentara salib pernah mencoba menembusnya dan semuanya gagal. Namun, Mehmed II memahami satu hal penting. Tembok setebal apapun tidak akan bertahan melawan senjata baru yang sedang mengubah wajah peperangan, meriam bubuk mesiu. Di jantung perkemahan Ottoman, berdirilah senjata yang menjadi pusat perhatian semua orang, meriam raksasa bernama Basilika. Meriam ini dirancang oleh seorang insinyur asal Hungaria bernama Orban, dan ukurannya jauh melampaui senjata apapun yang pernah digunakan sebelumnya. Panjangnya mencapai lebih dari 8 meter dengan proyektil batu seberat ratusan kilogram. Untuk mengangkutnya ke Konstantinopel dibutuhkan puluhan ekor lembu, ratusan orang, dan jalan khusus yang diperkuat. Proses penembakan meriam ini memakan waktu berjam-jam untuk satu tembakan, namun sekali ditembakkan, dampaknya menghancurkan. Ketika dentuman pertama Basilika menggema, suara itu terdengar hingga ke jantung kota. Getarannya terasa di rumah-rumah, gereja, dan istana. Batu-batu tembok yang selama 1000 tahun hanya retak oleh waktu, kini mulai runtuh oleh kekuatan baru yang tak bisa mereka lawan. Setiap tembakan bukan hanya menghancurkan dinding, tetapi juga menghancurkan keyakinan lama bahwa Konstantinopel adalah kota yang mustahil ditaklukkan. Di dalam kota, Konstantin XI dan para pembelanya bekerja tanpa henti. Setiap malam, ketika meriam Ottoman terdiam untuk didinginkan, warga dan tentara Bizantium keluar memperbaiki tembok dengan karung pasir, kayu, dan puing-puing batu. Para biarawan berdoa, lonceng gereja berdentang, dan warga sipil ikut mengangkat batu. Semua menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada bala bantuan besar yang akan datang, tidak ada rencana mundur. Pengepungan ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga perang psikologis. Mehmed II memerintahkan pasukannya menyerang secara bergelombang. Pasukan ringan lebih dulu, lalu pasukan reguler, dan akhirnya pasukan elit Janissary. Setiap malam, teriakan perang, dentuman meriam, dan panah api menghantam kota, membuat para pembela kelelahan secara mental dan fisik. Bizantium menang dalam beberapa serangan awal, namun setiap kemenangan kecil itu dibayar dengan korban yang tidak bisa mereka ganti. Di laut, situasinya tak kalah genting. Armada Ottoman memblokade Konstantinopel, berusaha memutus jalur suplai terakhir kota. Namun Bizantium masih memiliki satu harapan, Teluk Golden Horn yang dilindungi rantai besi raksasa dan armada kecil sekutu Genoa. Selama teluk itu bertahan, Konstantinopel belum sepenuhnya terkepung. Tapi Mehmed II tidak datang tanpa rencana. Di benaknya, sudah tersusun satu strategi yang akan dikenang sebagai salah satu manuver paling berani dalam sejarah militer.
Dan ketika para pembela Bizantium masih percaya bahwa laut memberikan mereka perlindungan, Sultan Ottoman itu bersiap melakukan sesuatu yang belum pernah terfikirkan oleh siapapun sebelumnya. Sebuah langkah yang akan mengubah arah pengepungan dan menentukan nasib kota untuk selamanya. Selama berminggu-minggu pengepungan berlangsung, satu hal masih memberi harapan bagi Konstantinopel: laut. Teluk Golden Horn menjadi satu-satunya celah pertahanan yang relatif aman. Sebuah rantai besi raksasa dibentangkan dari daratan Konstantinopel ke wilayah Galata, menghalangi armada Ottoman masuk ke teluk. Selama rantai itu utuh, kapal-kapal musuh tidak mungkin menyerang tembok bagian utara kota. Dan selama itu pula, Bizantium masih bisa bernafas. Bagi Mehmed II, kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sultan muda itu memahami bahwa pengepungan tidak bisa dimenangkan hanya dengan meriam dan serangan frontal. Setiap hari yang berlalu melemahkan moral pasukannya dan memberi waktu bagi Bizantium untuk bertahan. Maka ia mencari solusi yang tidak terikat pada kebiasaan perang lama. Sebuah langkah yang akan memanfaatkan keberanian, perhitungan, dan imajinasi. Di balik perbukitan Galata, Mehmed II menyusun rencana yang terdengar mustahil. Alih-alih menghancurkan rantai Golden Horn, ia memutuskan untuk menghindarinya sama sekali. Perintah pun dikeluarkan, kapal-kapal Ottoman akan dipindahkan dari Selat Bosporus ke Teluk Golden Horn melalui daratan. Bagi siapapun yang mendengarnya pertama kali, gagasan ini tampak seperti kegilaan. Namun bagi Mehmed, inilah satu-satunya cara untuk mematahkan keunggulan terakhir Bizantium. Pada suatu malam di akhir April 1453, rencana itu dijalankan. Jalan darat dipersiapkan secara rahasia, tanah diratakan, balok-balok kayu disusun, dan permukaannya dilumuri minyak dan lemak agar licin. Dengan bantuan ratusan prajurit, pekerja, dan hewan penarik, puluhan kapal perang Ottoman mulai ditarik perlahan menaiki bukit-bukit Galata. Di bawah cahaya obor dan bulan, kapal-kapal itu bergerak dalam keheningan yang mencekam, seolah-olah sejarah sendiri sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika fajar menyingsing, para pembela Bizantium terbangun oleh pemandangan yang mengejutkan sekaligus menghancurkan harapan mereka. Di perairan Golden Horn, tempat yang semalam mereka yakini aman, kini berlabuh armada Ottoman. Kapal-kapal musuh berdiri di belakang garis pertahanan laut mereka, siap menembaki tembok dari arah yang selama ini nyaris tak dijaga. Dalam satu malam, keseimbangan pengepungan berubah total. Bagi Konstantin XI dan para komandan Bizantium, manuver ini adalah pukulan telak, bukan hanya secara militer, tetapi juga psikologis. Tidak ada lagi sisi kota yang benar-benar aman. Pasukan harus dibagi, pertahanan melemah, dan kelelahan semakin dalam. Kota yang telah dikepung dari darat, kini juga terkepung dari laut, sepenuhnya tanpa celah. Strategi Mehmed II ini segera dicatat oleh para sejarawan sebagai salah satu manuver paling berani dan brilian dalam sejarah perang abad tengah. Bukan karena jumlah kapal yang dipindahkan semata, tetapi karena dampaknya terhadap moral dan dinamika pengepungan. Konstantinopel kini menghadapi musuh yang bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas dan tak terduga. Sejak saat itu, dentuman meriam, hujan panah, dan serangan laut berlangsung tanpa henti. Hari-hari terakhir Bizantium semakin mendekat, dan sementara warga kota berdoa di gereja-gereja yang remam, Mehmed II mulai menyiapkan satu serangan terakhir. Serangan yang akan menentukan apakah Konstantinopel akan bertahan atau jatuh selamanya. Menjelang akhir Mei 1453, Konstantinopel berada di ambang kehancuran. Selama hampir 2 bulan, kota itu digempur tanpa henti. Tembok-tembok legendaris yang selama berabad-abad melindungi Romawi Timur kini penuh retakan, tambalan darurat, dan puing batu. Para pembela kelelahan, persediaan menipis, dan harapan akan bala bantuan dari barat telah sepenuhnya pupus. Semua yang tersisa hanyalah tekad untuk bertahan hingga akhir.
Pada malam 28 Mei 1453, suasana kota berubah menjadi hening yang menakutkan. Dentuman meriam Ottoman tiba-tiba berhenti. Bagi warga Konstantinopel, keheningan itu justru lebih menakutkan daripada suara perang, tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan. Di dalam gereja Hagia Sophia, ribuan warga berkumpul dalam doa terakhir. Lilin-lilin menyala di bawah kubah raksasa, menyinari wajah-wajah yang diliputi ketakutan dan kepasrahan. Mereka tahu fajar esok hari bisa menjadi yang terakhir. Di luar tembok, Mehmed II telah mengeluarkan perintah final. Serangan terakhir akan dilakukan saat fajar ketika para pembela paling lelah. Pasukan Ottoman disusun dalam 3 gelombang. Gelombang pertama terdiri dari pasukan tidak reguler, dikirim untuk menguras tenaga dan amunisi Bizantium. Gelombang kedua adalah pasukan Anatolia yang lebih terlatih. Dan di belakang mereka, menunggu dengan disiplin besi, berdirilah pasukan elit Janissary, senjata pamungkas sang sultan. Saat langit mulai memerah pada pagi 29 Mei 1453, meriam-meriam Ottoman kembali menggelegar. Tembakan besar diarahkan ke satu titik lemah di tembok dekat gerbang Stein Romanus. Gelombang pertama serangan pun dimulai. Para pembela Bizantium dipimpin oleh Konstantin XI dan Komandan Genoa Giovanni Giustiniani melawan dengan putus asa. Mereka berhasil memukul mundur beberapa serangan awal, namun setiap kemenangan kecil itu menguras tenaga yang sudah hampir habis. Titik balik terjadi ketika Giustiniani terluka parah dan ditarik mundur dari medan pertempuran. Kepergiannya memicu kepanikan di antara para pembela tembok. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah celah terbuka, baik akibat tembok yang runtuh maupun kesalahan koordinasi pertahanan. Melihat peluang itu, Mehmed II segera memerintahkan Janissary maju. Dengan teriakan perang dan panji-panji berkibar, pasukan elit Ottoman menyerbu celah pertahanan yang tersisa. Di tengah kekacauan itu, Kaisar Konstantin XI menolak mundur. Menurut kronik Bizantium, ia melepaskan lambang kekaisarannya dan terjun langsung ke pertempuran sebagai prajurit biasa. Di antara debu, darah, dan suara besi beradu, Kaisar terakhir Romawi Timur gugur bersama kotanya. Tidak ada makam megah, tidak ada upacara, hanya akhir sunyi dari sebuah garis kekaisaran yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Ketika matahari sepenuhnya terbit, bendera Ottoman berkibar di atas tembok Konstantinopel. Pertempuran berakhir. Kota yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus akhirnya jatuh. Bagi dunia, ini bukan sekedar kemenangan militer. Ini adalah momen simbolis, tanda berakhirnya abad pertengahan bagi banyak sejarawan dan awal dari tatanan dunia baru. Mehmed II memasuki kota yang ditaklukkannya bukan sebagai perusak semata, tetapi sebagai penguasa baru. Ia memerintahkan agar penjaraan dihentikan setelah batas waktu tertentu dan menjadikan Konstantinopel ibu kota kekaisarannya. Kota itu tidak dihancurkan, ia diwarisi. Dan di hari itu, sejarah dunia berbelok tajam ke arah yang tak pernah sama lagi. Ketika debu pertempuran akhirnya mengendap, dunia menyadari bahwa yang runtuh di tahun 1453 bukan sekadar sebuah kota. Jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur, sebuah negara yang selama lebih dari 1000 tahun menjaga warisan hukum, budaya, dan pengetahuan Romawi kuno. Dengan kematiannya, satu babak sejarah dunia tertutup untuk selamanya. Namun dari reruntuhan itu, sebuah tatanan baru lahir. Di tangan Mehmed II, kota ini tidak dihancurkan, melainkan diwarisi dan dibangun kembali. Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota Kekaisaran Ottoman. Di bawah pemerintahan Mehmed, kota ini tumbuh menjadi pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan yang menyatukan Timur dan Barat, sebuah jembatan peradaban yang hidup. Perubahan paling simbolis terjadi pada bangunan ikonik kota, Hagia Sophia. Gereja megah yang selama berabad-abad menjadi pusat spiritual Kristen Ortodoks itu dialihfungsikan menjadi masjid. Bagi sebagian orang,
ini adalah tanda kekalahan. Bagi yang lain, ini adalah bukti pergeseran kekuasaan dunia. Namun bagi sejarah, Hagia Sophia menjadi saksi bisu bahwa peradaban tidak musnah, ia bertransformasi. Dampak jatuhnya Konstantinopel terasa jauh melampaui tembok kota. Jalur perdagangan lama antara Eropa dan Asia kini berada di bawah kendali Ottoman. Harga rempah melonjak dan negara-negara Eropa Barat mulai mencari jalan lain menuju timur. Dari dorongan inilah, pelayaran samudra besar dimulai, membawa manusia ke Afrika, Asia Tenggara, hingga benua Amerika. Dalam arti tertentu, penaklukan Konstantinopel menjadi salah satu pemicu lahirnya era penjelajahan dan dunia modern. Di bidang intelektual, runtuhnya Bizantium memicu eksodus para cendekiawan Yunani ke Italia dan Eropa Barat. Mereka membawa naskah-naskah klasik filsafat, sains, dan sastra yang selama ini tersimpan di timur. Pengetahuan itu menyuburkan Renaissance, kebangkitan intelektual yang mengubah wajah Eropa selamanya. Apa yang jatuh di satu tempat justru menyalakan cahaya di tempat lain. Namun di balik semua dampak global itu, Konstantinopel tetap menyimpan kisah manusia, tentang keberanian bertahan ketika harapan hampir habis, tentang ambisi yang mengubah sejarah, dan tentang kenyataan bahwa tidak ada kekuasaan, sekuat apapun yang abadi. Tembok setebal apapun bisa runtuh, kota seagung apapun bisa jatuh. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Hari ini, Istanbul berdiri sebagai kota modern yang ramai. Namun di setiap batu tua, lorong sempit dan kubah megahnya, Gemah 1453 masih terasa. Kisah penaklukan Konstantinopel mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin bagi masa kini, tentang perubahan, keberanian, dan harga dari sebuah ambisi. Dan di sanalah, di antara dua benua, satu kota terus berbisik pada dunia bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wajah.